Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dan anak muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah saya bersyukur bisa hadir di teros setelah lebih 4 bulan ya, dan jadwal tiang memang datang ke Lombok ini 4 bulan sekali insyaallah, dan atas izin Allah lancar alhamdulillah. Insyaallah di antara yang membuat kita semangat di jalan ini adalah karena kita punya semangatnya memburu surga luar biasa. Seingat apapun yang kita lakukan asal kita menuju surga, dan yang menunjukkan kita ke surga itu kan Quran. Kalau kita nggak belajar mau ke surga apa enggak? Ini maaf, untuk seluruh kebanyakan gitu, mau ke surga apa enggak? Dan yang menunjukkan itu Quran. Biar tahu jalannya ya belajar, ya diantaranya taklim. Itu semangat yang kenapa ingin terus berdakwah dan menyempatkan diri untuk pulang kampung 4 bulan sekali. Ya. Mesti saya korbankan juga jadwal di Jawa itu saya keluarkan. Tidak apa-apa, nggak ada masalah ya. Ini serial pertemuan kita ya, yaitu Bismika Ahya ya, dengan namamu aku hidup. Nah sekarang ini kita akan bahas asma Allah ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi aku hidup dengan asmamu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi pembahasan saya bukan sekedar mendalami apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi bagaimana kita hidup dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana gaya hidup kita gitu. Berarti kita berharap saya, jamaah Bapak Ibu semua bisa berubah hari ini juga, saat ini juga, begitu menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Baik, dimasukkan bahagia Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Asma Allah ini kita sebut di awal surah kalau kita membaca Al-Quran. Nah seperti ini contoh ya mas kalian. Jadi kalau kita baca Quran ya, dari awal surah yang selalu ada basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim, langsung ada langsung menyentuh sifat dan sikap kita. Jadi aku membaca Al-Quran ya dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang.
Pemahaman yang paling penting kita rasakan dan itu mendorong kita untuk rajin tilawah. Pasti itu ya. Rajin tadabbur, bahkan kita rajin menghafalnya. Terus apa? Mengamalkannya, bahkan mengajarkannya. Kenapa? Gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita pahami adalah dan mempengaruhi kita adalah begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ingat hambaku. Surah Al-Fatihah misalnya ya, dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir waladhdallin, itu adalah ayat-ayat cintaku padamu. Begitu maksudnya. Makanya di awal surah diingatkan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah diingatkan lagi. Ingat, surah Al-Baqarah ini dari awal sampai akhir adalah wujud dari Rahman dan Rahimku. Ingat itu jemaah sekalian, kasih dan sayangku. Kalau bahasa intinya lah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat cintaku kepadamu. Jadi Allah menyatakan cintanya kepada kita. Senang nggak jemaah sekalian kalau Allah menyatakan cinta dan sayang kepada kita? Senang nggak? Luar biasa. Di antara yang menyebabkan kita merasa hidup nih kering, nggak bahagia, nggak dicintai suami, misalnya kalau istri nggak disayang suami, atau sebaliknya suaminya ini marah-marah terus, nggak gelisah, kenapa? Istrinya nggak sayang sama dia gitu, kurang ngurus. Kan nggak, itu efek kehidupan kita kalau nggak mendapatkan kasih sayang. Nah, setiap kita baca Quran, kita akan selalu merasa setiap ayat-ayat itu adalah wujud cetusan dari cinta dan kasih sayang Allah. Hidup bersama asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Senang kita tilawah, senang kita hadir taklim, karena kita ingin merasakan Rahman Rahimnya Allah. Subhanallah. Bayangkan pencipta alam semesta menyatakan bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat cintanya. Nah ini kalau kita praktikkan dalam bersama Al-Quran, seperti itu jemaah sekalian, sehingga kita menerima seluruh ajaran Al-Quran dengan senang, dengan ringan, nggak berat. Disuruh apapun senang. Karena apa? Wujud cinta dan kasih sayang Allah. Disuruh zakat senang, berbakti sama orang tua senang, disuruh bolak-balik masjid senang, disuruh ceramah kemana-mana senang. Karena ruh cinta ada dalam perjalanan hidupnya, hidup bersama cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya. Berarti kalau ada orang yang menjauhi Al-Quran, berarti dia menjauhi apa? Cinta dan kasih sayang Allah. Mungkinkah ada kebahagiaan tanpa cinta? Mungkinkah ada kebahagiaan tanpa kasih sayang? Mungkin? No, mustahil. Kan begitu jemaah sekalian, berbahagia. Makanya banyak orang-orang yang kaya nggak pernah bahagia. Kemungkinan dia mendapat kekayaannya tidak tanpa kasih sayang Allah, karena meraihnya dengan cara haram. Sementara Al-Quran melarang, nggak berkah. Kan begitu jemaah sekalian. Itu gambaran sederhana jemaah sekalian. Nah, kita perdalam lagi. Ar-Rahim dengan Ar-Rahman ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Jadi kalau Ar-Rahim itu adalah kelembutan yang lazim diikuti dengan perbuatan baik, dan ini dianugerahkan khusus kepada orang yang
iman. Rahim, kasih, sabar, sayang kan. Kebaikan yang diikuti dengan kelembutan yang diikuti dengan kebaikan, lembut. Itu hanya untuk orang yang beriman. Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, yaitu yang banyak memiliki rahmat dan sifatnya diberikan secara umum, itu Rahman. Baik orang yang beriman atau orang-orang kafir mendapatkan Rahman. Mungkin kalau contoh sederhana jemaah sekalian, kita punya anak dua, A sama B. Si A ini penurut, si B ini macel gitu kan, telah gitu kan, malas bantu bapak ibunya. Nah, si A minta duit, si B minta duit, ya kan? Dikasih nggak? Si A kalau minta duit dikasih, si B dikasih juga. Tapi gimana hati yang ngasih? Si A dikasih, dalam hati sayang, nah gitu kan? Karena penurut. Kalau si B gimana? Macel-macel minta duit, nih mau dikasih tapi nih, nah lihat tanpa kelembutan, macel-macel, nyendeng kepeng kok, telah, sampai kita kasih tapi dikasih tanpa kelembutan. Itu cuma sekalian. Bedanya di situ. Jadi kalau kita taat kepada Allah, pasti Allah lembut dengan kita. Ya Rahim itu pasti. Itu ada orang beriman. Masya Allah. Nah ini yang kita yakini jemaah sekalian. Kita bolak-balik tahajud, bolak-balik ngurus masjid, senyum. Kenapa? Allah lembut padaku dan pasti ada kebaikan yang Allah berikan padaku. Subhanallah. Ya Allah. Begitu ya. Untuk Rahim tadi yang khusus kepada orang beriman bisa dilihat di surah Al-Ahzab ayat 43. Dasarnya ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Jelas ya. Allah terhadap orang beriman itu rahima. Ingat ya, wa kana bil mu'minina. Allah itu kepada orang yang beriman rahima. Masya Allah. Mukminin loh ya. Makanya kenapa Rasulullah ketika menggambarkan keutamaan orang yang rajin majelis Quran, diantaranya apa? Masih ingat nggak? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menaungi majelis ta'lim Quran dengan rahmatnya. Karena kita sedang memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Ada sakinah, ketentraman jiwa yang Allah berikan kepada kita. Itu ya. Jadi Allah itu rahimah. Itu kepada orang beriman. Tetapi, ada tetapi lagi nih. Kan orang-orang beriman kan kualitasnya beda-beda juga kan? Rahim ya, rahmat Allah itu ada yang apa istilahnya ya? Yang sifatnya istimewa lagi. Nah, tadi kan secara umum ya, pokoknya orang beriman itu Allah Rahim, penuh kelembutan dan diberikan kebaikan ke mereka. Tapi ada yang luar biasa di surah Al-A'raf ayat 159 ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Warahmati wasi'at kulla syai'. Masya Allah. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya, ini Rahman ya. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Dengan rahmat Allah
semuanya berjalan dengan baik. Dengan rahmat Allah semuanya eksis dengan bagus. Apa saja, ya, kita bisa sehat itu karena rahmat Allah. Kita bertemu di sekarang ini juga birahmatillah. Semuanya terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kebaikan Allah di sana, jemaah sekalian. Bahkan masih ingat ketika Rasul ditanya, apakah Anda juga masuk surga karena rahmat Allah? Apa kata baginda? Ya, aku juga masuk surga karena rahmat Allah. Kita teruskan. Fasa'aktubuha. Allah ini mengatakan, aku memastikan rahmat yang istimewa. Jadi betul-betul jangan ragu lagi, ya. Pasti orang-orang ini selalu dalam rahmat Allah, ya, dalam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan padanya. Siapa? Lilladzina yattaqun. Yang pertama, ya, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam kualitas takwanya akan beda rahmatnya. Kan begitu jemaah sekalian. Yang kedua cirinya, wa yu'tunaz zakah. Dia mengeluarkan zakat, enggak pelit, enggak bakhil, dia mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga kata Allah, walladzina hum biayatina yu'minun. Dan orang-orang yang selalu mengimani ayat-ayatku. Maknanya adalah orang yang selalu merenungkan, mengamalkan ayat-ayatku. Termasuk, tolong niatkan, kita kumpul sekarang ini dalam rangka memperkuat iman kita kepada ayat-ayat Allah. Itu pasti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa, membayar zakat, dan harus yang ketiganya apa tadi? Memperkuat imannya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Allah itu fungsinya memang memperkuat iman kita kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, pasti bertambah imannya. Berarti makin banyak yang didengar, makin bagus. Berarti makin banyak yang ditadarus, yang dipelajari, makin bagus. Berarti makin banyak yang difahami dari ayat Allah. Rajin datang taklim, pasti 2 jempol, makin bagus. Beda dengan yang malas. Serius loh semuanya. Nah, itu jemaah sekalian. Masih ingat waktu awal-awal saya sampaikan ada 5 kewajiban kita kepada Quran? Apa itu? 5 T. Masih ingat? T pertama apa? Tilawah. T kedua apa? Tadarus atau taklim, mempelajarinya. T berikutnya tahfidz, menghafalnya. T keempat tanfidz, mengamalkannya. T terakhir tabligh, mendakwahkannya atau mengajarkannya. Itu baru iman kita dijamin oleh Al-Qur'anul Karim dengan 5 hal itu. Masya Allah, semangatnya bersurga. Jadi rahmat Allah itu istimewa. Nah, buat 3 ciri khas tadi. Lanjut. Mungkin kita bertanya di mas sekalian, ya, kok bisa? Nah, gitu ya. Kita ini bersukacita, pasti ya. Kok bisa? Kita pasti bersukacita, senang hidup dalam naungan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Senang, Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kenapa jemaah sekalian? Karena memang sejak awal diciptakannya makhluk, sejak awal itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terciptanya alam raya ini adalah itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah ini jemaah sekalian. Jadi sejak awal Allah menciptakan alam raya ini, itu Allah sampaikan tentang rahmatnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Bagaimana bunyinya? Ini jemaah sekalian. Lamma khalaqallah al-khalq, ketika Allah memulai menciptakan makhluknya, ya, kataba, Allah menulis fi kitabihi, di sebuah tempat menulis, wa huwa, dan Allah yaktubu ala nafsihi. Masya Allah. Untuk apa Allah menulis? Ini tolong diingat-ingat ya. Dan Allah menulis untuk dirinya sendiri. Ini urgensinya menulis. Allah saja yang maha tahu, kok perlu nulis buat dirinya? Yaitu pelajaran buat kita. Jemaah sekalian, apakah Allah tahu kejadian nanti di hari kiamat? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Kenapa Allah perlu menulis? Yang pertama, sindiran buat kita. Kita harus mengingat sesuatu dengan menulis. Allah nggak perlu diingat, Allah nggak perlu ingat sesuatu, Allah tahu, tapi perlu nulis untuk dirinya. Coba, tawadu sekali Allah itu kalau bilang tawadu ya. Kalau kita apa? Belajar aja malas. Untuk apa? Sarana untuk memahami kan, nulis enggak? Ya kan? Allah itu loh nulis. Subhanallah. Nah, lanjut dulu ya. Terus buktinya apa? Wa huwa wada'u indahu, dan Allah meletakkan tulisan itu indahu, di sisinya. Wah, berarti ini tulisan sangat penting gati gitu loh. Sampai-sampai ditulis, diletakkan di sisinya Allah. Penasaran gak jemaah sekalian? Apa tulisannya? Allah aja nih nulis loh. Ya Allah. Bayangkan itu. Alal arsh, di arsh. Ada tulisannya di dekatnya Allah, di arsyan. Masya Allah. Ini dia tulisannya. Inna rahmati taglibu ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku, ghadabi. Coba dirasakan ya jemaah sekalian ya. Coba, rahmatku taglibu itu mengalahkan murkaku. Berarti kalau murka Allah kalah, berarti yang ada apa? Yang ada apa? Kasih sayang. Ya Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kalau Anda menyebut nama Allah, Anda harus mengingat kasih sayangnya. Meskipun Anda berbuat dosa, Anda tetap mengingat kasih sayangnya. Dan tidak pernah putus asa, karena Allah sudah mengalahkan murkanya. Sampai sebegitunya jemaah sekalian, ya. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, ini yang paling penting kita ingat, Allah itu kasih sayang dengan kita, apapun kondisi kita. Nggak percaya? Kita hubungan lagi dengan cerita. Lamun pada berdua kitab Riyadhus Shalihin, sila ada baca bab taubat. Arale tono apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
kita bisa merasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, meskipun kita orang yang sangat banyak dosanya. Apalagi yang rajin taklim sekarang, Masya Allah. Allah punya rahmat untuk orang yang meninggalkan sholat. Wah, apalagi yang rajin berjamaah di awal waktu di masjid, seperti jamaah Zadul Ma'ad. Masya Allah, rasakan itu cuma sekalian. Jadi kita nggak merasakan bolak-balik bosan, nggak boleh bolak-balik. Kasih sayang Allah, senang gitu loh, senang ya capek, tetapi lelah lillah. Nah itu dia, lelah lillah. Lelah kita di jalan Allah lillah, mendapat rahmat Allah karena lillah. Jangan lelah tok, lelah tok ya sudah kelenger gitu kan. Ya misalnya maaf ya, hari ini kerja diundang pengajian, lelah aku. Nah, itu nggak pakai lillah dia, makanya lelah tok. Lelah tapi aku lillah, berangkat. Nah, gitu. Apalagi yang punya waktu luang dibuang percuma, kasihan ya Allah. Ya, apa tadi? Lelah tapi lillah. Begini dia rasanya. Gimana ceritanya? Yang kita akan merasakan bagaimana kasih sayang Allah. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada musafir yang melintasi padang pasir, panas, luas, jarak jauh, tandus. Musafir ini, kata Rasulullah, lapar, haus. Dia pingin ngambil makanannya, tapi matanya sudah tapi tenaganya sudah ngantuk ini, nggak bisa ngambil. Akhirnya dia ceplok turun tidur dalam keadaan haus dan lapar. Begitu dia bangun, senyum, bangun ke sata nginem mangan, wah asik. Kudanya nggak ada. Coba, bagaimana rasanya coba? Lapar, haus, kudanya nggak ada. Perjalanan masih jauh, dia lemas, haus. Nggak peduli karena takutnya hilang nih kuda. Dia ke depan sejauh kekuatannya, nggak ada bekas-bekas kudanya. Mungkin sebelah kanan, tidak ada bekas kuda-kudanya. Ke kiri, ke belakang, tidak ada. Diceritakan di situ seperti hilang ditelan bumi. Balik dia ke tempat asal dia istirahat itu. Tunggu mati, lemas, sudah ya Allah. Perjalanan panjang udah tunggu sini sudah. Putus asa nih mas sekalian. Coba ya apa rasanya? Dihantui kematian karena haus dan lapar. Begitu dia sangat putus asa, meringkik tuh kudanya di belakang. Seperti muncul dari dasar bumi. Senang nggak? Senang ya? Wah senang dia, bahkan senang, saking senangnya dia. Dan dia berteriak-teriak, syukron ya Allah, anta abdi ya Allah, wa ana rabbuka. Wih, senang ya kan? Salah ya ngomongnya ya? Memang salah. Sampai sekarang saya belum temukan hadis dia sadar kalau ngomongnya salah. Itu loh, nggak ada revisinya. Memang dia, terima kasih ya Allah, Engkau betul-betul hambaku dan aku Tuhanmu, makasih. Nah ini kan menunjukkan seperti kita semua. Kalau kita terlalu senang kadang-kadang salah ngomong. Kecelik ngomongnya itu, saking senangnya itu loh. Mungkin seperti
Pak Ustadz Kuratul Ikhwan, begitu dari luar pulau dia membayangkan apa, ketemu istrinya, sudah terbayang di peluk mata, ini kangen sama istrinya ya kan. Begitu buka pintu, aku kangen, kok baunya kok lain, ini biasanya agak harum, ternyata nenek yang datang, nggak lihat-lihat gitu ya, digera istrinya, saking seneng dan pingin ketemu dengan neneknya ternyata ya. Jadi dia saking senangnya sampai dia nggak sadar kok berani mengatakan Allah itu hambanya, dia Tuhannya Allah, dan tidak ada revisi. Dia nggak dosa ya kan, nggak sengaja saking senangnya. Nah, disinilah masuk apa yang Rasulullah inginkan. Allah, nah itu ya, kalau Allah lebih senang dari orang tadi yang ketemu kudanya lagi, sampai dia berani mengatakan Allah itu hambanya, dia Tuhannya Allah. Lebih senang dari hamba tadi ketika ada seorang hamba bertaubat, membawa dosa sepenuh langit. Coba bayangkan, bisa dibayangkan nggak sayangnya Allah kepada kita yang berdosa ini ya? Coba rasakan, coba dosa begitu banyak, begitu kita bertobat, senang Allah melebihi senangnya orang tadi. Coba ya Allah, apalagi kita kita bandingkan dengan maaf ya, bapak-bapak ya misalnya ya, maaf ya, atau saya lah gitu ya, anak saya yang masih SD misalnya datang, B, ngendeng kepeng B ya, 10.000. Untuk apa? Beli pulpen. Pintar ya kan, pintar, seneng kan anaknya beli apa, minta duit untuk beli pulpen. Seneng nggak? Oh seneng, mau belajar tuh anak kita. Hari kedua, B, ngendeng kempeng po 10.000. Loh, itu apa? Beli pulpen. Loh, kemarin mana? Oh, B hilang. Kemarin kan sayang, sayang nih. Awalnya begitu, sekarang minta kepeng, pulpennya hilang. Dek na perasaan capek na abis minta kepeng. Nih, ya ngasih tapi agak sedikit ditekan. Nih. Nah, besok yang ketiga, pelan-pelan dia ngomong. Masalahnya sama yang kemarin. Mendang kepeng 10.000. Apa? Pulpen? Iya, Bi. Enggak. Bayangkan kan, ceroboh kamu. 3 kali minta untuk kebaikan, gara-gara ceroboh gitu hilang pulpennya. Ini loh hamba Allah bawa dosa begitu banyak, senang gitu loh. Pak, rasakan Rahman Rahimnya Allah. Rasakan Ar-Rahmanir Rahim. Senang kita merasakannya, ya kan? Waktu kita baca Quran atau waktu kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, senang kita membaca Rahman Rahim. Kenapa? Kita senang berdosa aja Allah sayang sama kita, asal bertaubat, nggak gelisah. Bayangkan dah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, gimana coba? Jangan kita termasuk kira-kira termasuk nikmat gak? Allah sayang kepada kita, termasuk nikmat gak? Kenikmatan gak? Kalau Allah Rahman Rahim kepada kita, kenikmatan gak? Iya. Jangan termasuk Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya
Jangan sampai kita menyebut rahimnya Allah tapi nggak kerasa apa-apa. Nggak boleh jemaah sekalian. Coba dapat dua anak, perempuan dua. Si A kalau ngomong itu, Bi, sehat Bi. Nah, suaranya lembut, diatur, seneng nggak dengarnya? Gimana? Seneng nggak? Nah, yang kedua, B, sehat kayaknya. Waduh, suaranya keras, cempreng. Gimana? Kaget nggak? Artinya menyebut suara kita, menyebut ya Rahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Tolong berusaha gitu loh. Ada rasa dalam diri kita, jemaah sekalian. Padahal kita lagi ada utang, misalnya kan. Aduh ya Allah, ya Rahman Rahim, semoga dibayar utangku ya Allah. Optimis kita gitu loh. Dalam segala hal yang kita rasa sempit dada kita, tapi kalau menyebut ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, langsung ada perubahan dalam jiwa kita. Bahkan itu menyinari setiap pergerakan tubuh kita ini jemaah sekalian. Lembut juga suami kepada istrinya. Nah kan, Allah saja sayang sama istriku meskipun dia berbuat salah, asal dia beriman. Saya ya jangan lebih hebat dari Allah, marah-marah toh sama istrinya. Ayo, ya kan? Sama anak juga marah-marah toh. Tidak pernah berusaha menunjukkan kelembutannya. Apalagi ustadz, kalau ceramah gayanya nuding-nuding orang lain toh, wah nggak percuma tuh ustadz, percuma kelompok. Aduh, dasarnya apa kita ceramah seperti itu? Betul nggak? Ini ikhtilaf, ada perbedaan, ada dasar. Wih, si A apa ada pendapatmu, tapi kita punya dasar. Jangan kita tantang keras-kerasan. Padahal kita ini sama-sama niatnya beramal soleh, bukan berbuat dosa loh ya. Yang berbeda pendapat tuh. Ya, konkretnya kunut tidak kunut. Ayo, orang yang kunut niatnya baik nggak? Mau ibadah sama Allah nggak? Nah, yang nggak kunut, ya sama juga niatnya. Bukan berbuat dosa, kok tantangan. Nah, yang perlu kita kasihani yang tidak sholat subuh, itu yang kita kasihani, betul nggak? Semangatnya. Jadi setiap kita membaca ya Rahman ya Rahim, itu kita ikut lembut juga kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada jamaah, ustadz kepada murid-muridnya. Antar ustadz lebih saling menghormati, nggak nunjuk-nunjuk pasti neraka, pasti neraka, pasti neraka. No. Padahal Al-Quran mengatakan basyiron wa nadhiran. Rasulullah itu seimbang antara kabar gembira, motivasi dengan mengancam. Bukan ngancam tok, nggak ada kebaikannya orang. Begitu jemaah sekalian ya. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah, agar kita semakin mantap ya, optimis meskipun kita ada kesalahan. Nah, gitu ya. Punya harapan meskipun mungkin kita berusaha masih kecil atau sedikit, tetap optimis. Ini penting ini jemaah sekalian. Karena Allah itu akan mengikuti prasangka hambanya. Ana inda zanni abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi hidup kita ini yang akan datang tergantung bagaimana kondisi hati kita sekarang. Nah, prasangka baik itu tumbuh kalau kita ingat Allah Rahman Rahim. Begitu kan? Selalu positive thinking kata orang ya kan? Ya gitu jemaah sekalian. Meskipun itu kita merasa rugi, tetap husnuzan. Masya Allah. Nah, kita perkuat
pegangan kita dengan surah Al-An'am ayat 12. Ya. Qul lillahi. Katakan Muhammad, lillahi, Allah itu untuk dirinya. Kataba, menetapkan, ala nafsihi, kepada dirinya sendiri. Coba. Kalau kataba ala itu biasanya artinya wajib kalau bahasa, kalau dipikirkan. Seperti kutiba alaikumus siyam, ditetapkan, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kan gitu. Jadi Allah ini kalau kita bahasa pikirkan itu mewajibkan dirinya. Coba. Ya karena memang tidak ada yang bisa mewajibkan Allah, nggak ada, dirinya sendiri. Qul, katakan, lillahi, Allah itu kataba ala nafsihi, telah mewajibkan dirinya sendiri. Apa itu? Ar-Rahmah, bersifat kasih sayang. Subhanallah. Coba bongkar asma Allah yang lain. Pernah nggak membaca Quran yang kataba ala nafsihi izzah, keagungan misalnya, atau kataba ala nafsihil ghina, kekayaan? Nggak ada kan? Tapi rahmah, itu dasar kehidupan kita adalah kasih sayang, bukan keras hati, keras kepala, sombong. Tidak, disertai pembohong. Nauzubillahi min dzalik. Ya Rahman ya Rahim. Pura-pura lembut, di belakangnya mukul, pembohong juga dia. Astagfirullahaladzim. Surah Al-An'am ayat berapa? 12. Coba ingat ya, ketika Allah menyampaikan tentang rahmat, Allah mendahului dengan kul. Nah, beda ya. Seluruh ayat-ayat Allah itu semuanya agung, penting ya untuk diperhatikan. Apalagi ada yang diawali dengan kata-kata kul. Katakan. Kan gitu. Seperti qul huwallahu ahad. Itu masalah penting, tauhid. Allah asa. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Penting nih. Qul lillahi kataba ala nafsihi ar-rahmah. Ya Allah. Jadi kita, maaf ya, sekarang kekurangan, Allah tetap sayang padaku dengan kekuranganku. Jadi kekurangan kita ini tidak membuat kita terhina, tidak membuat kita rugi, karena ini wujud kasih sayang Allah, yaitu ketetapannya itu paling tepat, nggak ada kezaliman di situ. Hatta kita mungkin dizolimi orang, hatta dizolimi orang, tetap kita serahkan kepada Allah, karena ketika kita menerima dengan sabar dan pemaaf, itu kasih sayang Allah. Masya Allah, ya kan gitu ya, merasakan bahagia. Nah, ada sebentar, kita rasakan lagi kasih sayang Allah ketika kita diajari berdoa oleh Allah. Tolong diingat-ingat ya. Ini gimana? Azan dulu, kita tambah sedikit sampai habis. Azan dulu ya. Oh, tambah sedikit, nggih. Azan ditunda nggih, enggak apa-apa. Nggih. Surah Al-Baqarah 286, doa kita itu. Coba dengarkan doa ini. Doa ini kalau bahasa kita, maaf kalau kurang ajar ya kamu ya. Nah, gitu ya. Seperti gini, anak kita, Pak, jangan saya ditegur, jangan dimarahi ya kalau saya melanggar aturannya Bapak. Cuk. Kurang aja kan? Kurang aja kan? Enak sekali nih anak. Pak, saya jangan dihukum ya Pak ya kalau melanggar terus ya. Apa mau kan gitu, ngecek lo kayaknya. Tapi tidak. Jangankan Bapak, ini Allah. Allah ngajari kita apa? Saking sayangnya Allah itu loh. Apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina
aw akhtana. Ini apa ini? Bentuk kasih sayang Allah. Diajari oleh Allah kita berdoa, ya Rabb, jangan siksa kami ya kalau kami melupakan perintahmu dan salah. Enak sekali ya. Enak ya? Enak orang berbuat dosa loh. Enak. Yang ngajari siapa ini? Allah. Wujud apanya? Rahman Rahimnya Allah. Coba, berani nggak bapak sekalian nyuruh anaknya gitu? Ayo nak, sini. Bisa tela ke, ndek dengar perintah bapak, ndek ku hukum. Berani ulang gitu sama anak-anak? Hah? Tuh semua. Allah itu sayang sama kita. Ya Allah ya Rabbi Karim. Nah, makanya kita kan kalau kita baca ayat ini kan malu kita pada Allah ini. Kok kita ini begitulah. Enggak menghormati Allah, enggak memperhatikan ayat-ayat Allah. Padahal Allah tuh sayang sama kita. Allah enggak main siksa. Ya karena rahmat Allah itu tadi. Ya Allah, terus ya Allah, jangan bebani kami yang tidak mampu memikulnya. Artinya yang enak-enak ya tugas kami ya. Weh, enak-enak toh. Ya memang hidup kita kan pingin enak. Allah tahu kok kita pingin enak. Kita suka melanggar, Allah tahu. Dan Allah tidak langsung menyiksa. Subhanallah. Ya Rahman, ya Rahim. Sedikit lagi ya. Saya satukan lagi. Nih, jemaah sekalian. Kalau tadi kan ketika menciptakan alam raya itu Allah menyebut rahmatku mengalahkan murkaku. Ada peristiwa ketika Adam diciptakan. Ini penting ini, ya. Lamma khalaqallahu Adam. Hadis riwayat Tirmidzi ini. Ketika Allah menciptakan Adam, nafakha fihi ruh. Allah tiupkan kepada jasadnya Adam itu ruh. Nah, ini. Begitu masuk ruh kepada jasad Adam, atosa, spontan Adam bersin. Itu tanda kehidupan. Gitu dia. Jadi begitu masuk ruh dari Allah, langsung bersin dia. Faqala, dan Adam langsung mengucapkan alhamdulillah. Itu ceritanya kenapa ada doa bersin. Ingat Adam ya kan? Ya. Fahamidallah biiznihi. Maka dia bisa bertahmid itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawabnya yarhamukallah. Apa yang bisa kita pelajari? Coba. Gambaran sederhana coba. Ada perbuatan yang kita tidak sengaja bersin. Tolong, itu nikmat juga bersin itu jemaah sekalian. Nikmat nggak kalau bersin? Itu menurut kesehatan apa itu bersin itu? Terlepasnya bakteri-bakteri penyakit gitu ya. Nah, makanya kita alhamdulillah. Terus dibahas lagi yang dengar kan? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Saking artinya kita diingatkan kasih sayang Allah itu jemaah sekalian. Maaf nih, tiang ingat waktu dia ngajar di pesantren di Persis itu ada anak murid itu bergurau. Iya Pak Ustadz, benar Pak Ustadz, bersin itu penting Pak Ustadz. Soalnya begini Pak Ustadz, kalau saya ungkapkan dengan kata-kata begini, mendingan putus cinta daripada nggak jadi bersin. Ketawa semua ya kan? Nah itu anak murid saya itu, mendingan putus cinta daripada nggak jadi bersin. Ada kan? Nggak jadi, mendingan putus cinta kan? Menggambarkan pentingnya bersin itu. Ada aja murid saya itu ya. Saya ingat itu omongannya. Mendingan putus cinta daripada nggak jadi bersin. Masya Allah, ada doang ya kan? Murid-murid yang. Nah, ini sebagai penutup jemaah sekalian. Ini penting sekali jemaah sekalian. Ya Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi
khalaqallah azza wa jalla yauma khalaqas samawati wal ard mi'ah rahmah. Nah ini, jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, alam raya ini maksudnya, Allah juga menciptakan 100 rahmatnya. Ini kita bisa menggambarkan ya. Faja'ala fil ar minha rahmah. Maka Allah melepaskan di dunia ini 1 rahmat tok. Ya. Sehingga orang tua itu sayang sama anaknya. Juga hewan-hewan juga di antara mereka, antara induk dan anaknya ada sayang. Gajah enggak nginjak-nginjak anaknya. Itu rahmat Allah. Itu gambarannya ya. Terus begitu. Wa akhra tis'ata wa tis'in, dan 99 rahmat Allah itu disimpan. Ya Allah. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan di dunia ini gara-gara 1 rahmat Allah. 99 disimpan. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat terjadi. Fa idza kana yaumul qiyamah, kalau sudah terjadi hari kiamat, akmalahallahu bihadhir rahmah. 1 rahmat ini diambil oleh Allah, menyempurnakan 100 rahmat Allah untuk di surga. Bayangkan surga itu coba. Di surga itu seperti itu karena 1 rahmat di alam raya yang ini diambil untuk menyempurnakan yang 99 yang disimpan itu. Masya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kita tenang meskipun berbuat dosa. Karena Allah itu sayang, asal kita bertaubat, perbanyak taubat, apalagi rajin ibadah, tetap optimis, kita akan semakin bagus. Rajin taklim, rajin kebaikan, kita akan semakin bagus, semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, kalau kita sayang keluarga kita, maka pastikan keluarga kita ini mendapatkan kasih sayang Allah. Rajin juga tilawah, rajin ibadah, rajin kita ajak keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita ajak sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalah nih suaranya. Baik, saya kira begitu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita. Insyaallah besok pagi kita ketemu ya, insyaallah ya. Nah, insyaallah dengan tema yang lain ya, insyaallah. Cukup ya, ada yang bertanya? Ada yang menambahkan sesuatu? Pas. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.